Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang klasifikasi orang-orang yang berpuasa. Di mana kita sampaikan kemarin bahwasanya orang yang berpuasa itu satu adalah orang muslim yang berakal, yang balik, yang mukim. Maka orang muslim seperti ini dia wajib berpuasa. Kemudian yang kedua adalah anak kecil. Anak kecil yang belum balik ini tidak ada kewajiban puasa dan tidak ada kewajiban mengqadha. Hanya saja orang tuanya boleh untuk mendidik, mengajarkan mereka agar dia berpuasa. Jika puasanya itu benar, maka pahalanya kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah orang majnun. Orang majnun ini orang yang gila, tidak berkewajiban puasa karena dia tidak bisa berniat. Sedangkan ibadah wajib ada niat. Yang keempatnya orang yang lemah. Orang yang lemah ini tidak ada kewajiban puasa, hanya saja dia masih untuk berkewajiban untuk membayar fidyah sebagaimana hari-hari yang telah ditinggalkan kepada orang miskin. Kemudian yang kelima, musafir. Musafir itu orang yang bepergian dalam kebaikan, maka orang seperti ini jika dia memang merasa berat berpuasa, maka boleh meninggalkan puasa. Artinya tidak berpuasa, tidak ada kewajiban puasa jika dia berat dan sangat membahayakan dirinya. Adapun dia wajib untuk mengqadha pada hari-hari lain, mengqadha hari lain. Adapun bepergian yang tidak berat melaksanakan puasa, mungkin karena kondisi udaranya, mungkin karena perjalanannya nyaman, maka ya lebih afdol ia adalah tetap berpuasa karena dia tidak punya udzur untuk meninggalkan puasa. Kemudian hari ini kita melanjutkan tentang klasifikasi yang ke-6. Klasifikasi orang berpuasa yang ke-6 adalah orang sakit. Orang sakit. Orang sakit itu juga hukumnya seperti orang musafir. Nah, ada beberapa keadaan orang sakit. Yang pertama, orang sakit yang dia tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Mungkin sakitnya kronis, mungkin sakitnya sudah usia lanjut, sehingga tak mungkin diharapkan untuk kembali kembali sehat, maka orang seperti ini tidak ada kewajiban baginya puasa dan dia tetap masih wajib untuk menukar untuk membayar fidyah hari-hari yang ditinggalkan kepada orang-orang miskin, memberi makan. Nah, kemudian yang kedua, orang sakit yang dia itu berat berpuasa dan membahayakan dirinya. Kalau puasa berat dan membahayakan dirinya, mungkin rekomendasi dokter ataupun tenaga medis bahwa dia tidak boleh puasa. Nah, orang seperti ini tidak boleh berpuasa, bahkan dia haram. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh dirimu karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Sehingga orang seperti ini tidak berpuasa, tetapi dia nanti mengganti pada hari lain. Kemudian ketiga, orang yang sakit yang berat berpuasa, tetapi dia tidak membahayakan dirinya. Nah, kondisi seperti ini yang afdol tetap dia berbuka, artinya tidak berpuasa. Nah, karena dia mampu tidak membahayakan dirinya. Yang afdol tetap berbuka, tidak berpuasa. Karena ini prinsipnya kalau orang sakit itu memang merasa berat, berarti dia tidak berpuasa. Adapun orang sakit yang ringan, artinya sikap ringan dan tidak terasa jika menunaikan ibadah puasa, maka orang seperti ini lebih utama adalah tetap berpuasa karena hilangnya udzur tersebut. Wa antasumu khairul lakum, jika dia berpuasa itu lebih baik. Nah, orang sakit itu orang sakit yang terakhir ini dia wajib mengqadha pada hari lain sebagai orang musafir. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Orang sakit dan orang musafir dia mengqadha pada hari-hari yang lainnya. Kemudian yang ke-8 adalah wanita haid. Wanita haid. Wanita haid ini adalah termasuk tidak diwajibkan puasa. Bahkan seandainya dia berpuasa itu puasanya tidak sah.
Nah, karena apa? Wanita itulah letak kekurangan wanita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kekurangan wanita itu adalah salah satunya kekurangan di dalam agama dan kekurangan dalam ibadahnya itu. Kekurangan dalam di antaranya adalah dia tidak wajib untuk puasa ataupun sholat ketika mengalami haid. Dan orang yang haid seperti ini dia mengqadha pada hari lain. Jadi wanita haid tidak membayar fidyah, tetapi wanita haid ini mengqadha pada hari-hari lain. Mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholatnya. Kemudian yang ke-9 adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ini, sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wada'a anil musafir nisfu sholati wa anil hamil wal murdi anisiyam. Sesungguhnya Allah mengangkat terhadap orang musafir itu separuh sholatnya. Kalau orang musafir itu sholatnya separuh, artinya dikosor. Kemudian Allah mengangkat dari orang yang hamil dan menyusui ini adalah dari puasanya. Nah, memang orang hamil dan menyusui itu ada beberapa keadaan. Jika orang hamil dan menyusui itu merasa berat berpuasa dan cenderung membahayakan kepada janin atau bayinya, maka orang seperti ini tidak berpuasa. Ya, orang ini tidak berpuasa. Adapun orang hamil itu kan macamnya kan bermacam-macam. Kondisinya kan lain-lain, satu orang dengan yang lain berbeda. Kadang ada orang hamil yang sampai usia kehamilan tuh 9 bulan pun dia masih semangat bekerja, ke sawah dan sebagainya, nggak terasa apa-apa. Seperti ini ya dia berpuasa lebih baik. Dan demikian pula orang menyusui juga demikian. Tapi ada juga orang yang hamil dan menyusui itu merasakan berat. Baru hamil 1 bulan dia sudah tidur opnam di rumah sakit. Lah orang berat seperti ini dia tidak berpuasa, dia berbuka. Dan kemudian apakah dia mengqadha atau membayar fidyah? Ini ulama berselisih pendapat. Ya. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwa orang hamil dan menyusui yang berat melaksanakan puasa ini dia mengqadha, bukan membayar fidyah. Kemudian pendapat yang kedua, orang yang hamil dan ibu hamil dan menyusui ini membayar fidyah, tidak mengqadha puasanya. Yang ketiga, ada juga yang berpendapat bahwa ibu hamil dan menyusui ini wajib dia mengqadha dan juga membayar fidyah. Maka seperti ini perbedaan para ulama. Silahkan memilih sesuai dengan kondisinya masing-masing. Hanya saja majelis tarjih memang memilih bahwasanya wanita hamil dan menyusui jika berat dan mengkhawatirkan kepada kandungan dan bayinya, maka dia lebih utama untuk membayar fidyah dan dia tidak berpuasa. Tetapi ini tidak bisa menyalahkan satu yang lain, karena kondisi orang wanita hamil dan menyusui itu masing-masing berbeda-beda. Maka kembali kepada dirinya. Orang yang membayar fidyah tidak bisa menyalahkan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa pun juga tidak bisa menyalahkan orang yang hanya membayar fidyah saja, karena masing-masing itu sesuai dengan kondisinya dan mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapat keringanan. Kemudian yang ke-10 yang klasifikasi orang yang berpuasa adalah orang yang berbuka karena ajaz, yaitu orang yang darurat. Jadi kadang ada orang yang darurat sehingga dibutuhkan dia untuk berbuka puasa, tidak berpuasa, dan ini dibolehkan. Contohnya para relawan yang menolong di bencana alam, yang dia terang berat jika berpuasa, dan ini untuk menyelamatkan jiwa manusia terlebih didahulukan, maka dia tidak berpuasa tidak mengapa. Orang yang menolong orang kebakaran, orang menolong orang yang tenggelam, yang dia butuhkan untuk kuat menolong, maka ini seperti ini termasuk darurat. Maka orang seperti ini boleh untuk tidak puasa. Termasuk para dokter, para medis yang saat ini sedang menangani kasus pasien terpapar corona. Jika dia itu berpuasa dikhawatirkan nanti akan menjadikan lemah fisiknya, imun tubuhnya berkurang, maka dokter dan perawat seperti ini boleh dia tidak berpuasa pada saat itu dan dia menukar pada hari lain. Termasuk juga di dalam peperangan. Seandainya peperangan itu memang fisik sangat dibutuhkan untuk kuat, boleh dia tidak berpuasa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat menuju Fathu Makkah pada bulan puasa, ketika sudah dekat dengan Makkah, maka Nabi bersabda, musuh kalian telah dekat. Berbuka lebih kuat untuk berperang. Jadi Nabi mengisyaratkan boleh berbuka ketika mau menghadapi musuh peperangan karena ini darurat. Tetapi juga di antara mereka ada yang tetap berpuasa, bagi mereka yang kuat, maka ini pun juga dibolehkan. Jadi di dalam peperangan yang diadakan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, ada sebagian mereka yang berpuasa, ada sebagian mereka yang tidak berpuasa. Dan keadaan darurat ini semuanya dia mengqadha hari-hari yang ditinggalkan, karena darurat itu kan tidak setiap hari.
Darurat itu kan kadang tidak sepanjang tahun, maka mereka pun akhirnya juga diwajibkan untuk mengqadha pada hari-hari yang ditinggalkan pada kesempatan lain. Nah, ini beberapa klasifikasi orang yang mengerjakan puasa. Pada kesempatan hari ini saya sebutkan orang sakit. Nah, ini dia ada ketika keadaan seperti itu juga memang berat, tidak berpuasa dan wajib menukar pada hari yang lain. Kecuali kalau sakitnya sudah kronis, tak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia bayar fidyah. Kemudian yang ke-8 adalah wanita haid. Wanita haid itu juga termasuk orang yang tidak boleh puasa, tapi dia mengqadha yang lain. Kemudian ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui ini tidak wajib untuk ibu hamil dan menyusui ini ada beberapa keadaan tadi. Jadi dia kalau terasa berat, mengkhawatirkan kandungannya, maka dia berbuka dan boleh dia mengqadha ataupun membayar fidyah sesuai dengan keadaannya. Yang terakhir adalah orang-orang yang darurat, ya, mengalami darurat sehingga dia ini harus menyelamatkan orang lain, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan mengganti kepada hari lain yang dirasa dia telah dalam keadaan longgar. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang kami sampaikan tentang klasifikasi dari orang-orang yang berpuasa, semoga ada faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.